Musim panas identik dengan cuaca panas yang ekstrim. Hal ini membuat tubuh kita membutuhkan cairan lebih agar terhindar dari dehidrasi. Untuk mengurangi risiko dehidrasi, minum air putih sangat dianjurkan. Selain air putih, buah semangka juga sangat familiar di musim panas. Semangka memiliki kandungan air yang melimpah serta rasa yang manis. Hal ini membuat semangka menjadi salah satu buah yang digemari di musim panas. Membicarakan tentang nikmatnya buah semangka di musim panas. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang perkebunan semangka modern. Apakah kalian tahu salah satu pembeda terbesar di pertanian modern di seluruh dunia? Tanah yang digunakan oleh para petani modern memiliki luas lahan yang dimulai dari ratusan hingga ribuan hektar. Sebagai petani modern dengan lahan pertanian yang luas, petani memiliki tujuan untuk menghasilkan produksi panen melimpah karena mereka menjadi penguasa pasar. Dengan memperhatikan jumlah hasil produksi panen akan menjadi salah satu cara untuk para petani mengendalikan harga jual pasar agar tetap stabil. Masuk ke dalam proses kegiatan pertanian modern semangka. Sebelum tahap pemanenan ada beberapa tahapan yang dilakukan. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh petani modern semangka di Amerika yaitu membajak lahan luasnya dengan traktor. Pada pertanian modern, para petani semangka banyak menggunakan traktor untuk membajak lahan mereka agar tanah yang akan mereka tanami menjadi gembur. Melakukan pembajakan lahan dengan traktor ini akan membuat akar pohon semangka lebih mudah untuk masuk ke dalam tanah dan menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Di samping proses pembajakan yang dilakukan menggunakan traktor oleh para pekerja pertanian, para pekerja yang bertugas di bagian pembibitan akan mulai menyebar biji semangka di akhir bulan April. Proses ini merupakan kegiatan pembibitan setelah para pekerja petani semangka menyebar bibit lalu menutupnya dengan plastik selama 23 hari. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit yang berkecambah. Selain untuk melindungi bibit berkecambah, penggunaan plastik di sini memiliki tujuan untuk melindungi bibit agar terhindar dari serangan lalat, jamur serta beberapa penyakit lainnya yang mengancam tumbuh kembang semangka. Pemakaian plastik untuk menutupi bibit semangka ini akan dilakukan sampai bibit berumur 25 hari. Setelah 25 hari plastik akan dilepas untuk kemudian dilakukan proses penanaman semangka. Proses pembajakan dan pembibitan telah selesai. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh para petani semangka modern yaitu pemasangan plastik mulsa. Pemasangan plastik mulsa ini dilakukan oleh para operator traktor. Pemasangan plastik mulsa ini memiliki tujuan agar permukaan tanah lahan semangka terlindung dari erosi, menghambat pertumbuhan gulma, menjaga struktur tanah, dan juga menjaga kelembaban tanah. Setelah proses pembajakan dan pembibitan selesai dilakukan, petani akan melanjutkan ke proses penanaman bibit semangka. Pada tahap penanaman bibit semangka, traktor akan dimodifikasi digunakan sebagai alat kerjasama antara pekerja operator traktor dengan tim pekerja pembibitan untuk membawa bibit yang sebelumnya sudah disiapkan.
Modifikasi traktor mempermudah para pekerja untuk membawa dan menancapkan tanaman secara manual bibit semangka ke dalam lubang pada plastik mulsa yang sudah disiapkan. Kegiatan penanaman bibit ini akan dilakukan dengan cara traktor melaju dengan kecepatan sangat rendah dengan dibantu oleh sekitar 5-8 pekerja yang akan memiliki tugas untuk menanam pohon semangka. Setelah proses penanaman selesai dilakukan, para petani yang memiliki lahan pertanian sedang akan melanjutkan proses kegiatan pertaniannya dengan membuat pengendalian suplai air serta pemupukan dengan memanfaatkan jalur irigasi di antara tanaman yang telah ditutupi plastik mulsa. Kelebihan dari menggunakan cara ini yaitu petani dengan lahan yang sedang akan menghemat tenaga yang digunakan. Namun ada juga kelemahan dari metode ini yaitu akan terjadi pemborosan air. Berbeda dengan petani yang memiliki lahan luas, mereka biasanya akan menggunakan sistem irigasi yang lebih modern. Para petani dengan lahan luas biasanya akan memasang pipa-pipa panjang yang akan ditopang oleh struktur beroda. Alat ini digerakkan dengan cara otomatis yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi tanaman. Proses kegiatan pengairan pertanian semangka modern sudah selesai. Kegiatan akan berlanjut ketika semangka sudah berumur antara 35 hingga 40 hari setelah musim tanam berlangsung. Pohon buah semangka akan mulai bertumbuh dan bunga-bunga akan mulai bermekaran. Di fase bunga bermekaran ini petani semangka akan mengundang para petani lebah untuk mengunjungi lahan pertanian semangka dengan membawa lebah-lebah mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebah dapat ditempatkan di sekitar lahan sehingga proses penyerbukan bunga semangka akan terbantu dan lebih banyak semangka yang akan dihasilkan dari setiap bunga semangka yang mekar. Hal ini menjadi salah satu upaya petani semangka untuk menghasilkan panen yang melimpah. Setelah proses yang dilewati dari penyiapan lahan sampai penyerbukan, akhirnya petani akan memasuki proses pemanenan. Panen akan dimulai setelah proses penyerbukan telah berlangsung sekitar 20-30 hari. Proses pemanenan buah semangka ada dua jenis. Kedua proses pemanenan dilakukan dengan mempekerjakan tim pekerja yang bertugas untuk memilih dan juga memetik semangka sebelum truk pengangkut semangka masuk ke perkebunan milik petani. Walaupun sama-sama melibatkan pekerja, dua jenis pemanenan ini memiliki perbedaan. Di mana di antara dua cara pemanenan, cara pertama dilakukan dengan tim pengemas yang di bawah langsung di dalam truk untuk kemudian dilakukan pengemasan di dalam truk. Dalam proses ini truk juga akan didampingi oleh truk distributor. Pengemasan di dalam truk meliputi proses penyortiran, pelabelan kemudian pengepakan buah semangka. Setelah 3 proses pengemasan tersebut diselesaikan kemudian semangka-semangka akan ditata kemudian akan dibawa oleh truk-truk pengangkut untuk didistribusikan. Cara pemanenan kedua yaitu proses pemanenan dengan kegiatan panen yang hanya meliputi pemetikan dilanjutkan dengan pengangkutan hasil panen buah semangka ke pabrik pengemasan. Proses pemanenan cara kedua ini lebih banyak digunakan oleh para petani semangka dengan lahan yang lebih luas. Hal ini karena hasil panen akan terlalu banyak jika dikerjakan langsung di lahan. Hasil panen petani yang melimpah membuat perusahaan pengemasan menyiapkan dump truck atau bahkan bus yang dimodifikasi untuk mempermudah pengangkutan hasil panen berlimpah milik para petani semangka. Setelah sampai di pabrik pengemasan, para pekerja pabrik akan menurunkan muatan semangka hasil panen petani ke dalam sabuk konveyor. Sabuk konveyor ini akan membawa hasil muatan semangka ke area pembersihan kemudian para pekerja akan melanjutkannya dengan proses penyortiran, pelabelan dan pengepakan di dalam area pabrik produksi. Demikian proses pertanian semangka modern, semoga bisa menambah wawasan penonton yang akan terjun atau sudah terjun di dunia pertanian semangka. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami.